Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rehan Pramono. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 202010046. Pada pertemuan yang terakhir, kali ini saya akan membahas tentang lembaga keuangan internasional dan otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada lembaga keuangan internasional. Pengertian dari lembaga keuangan internasional adalah lembaga yang didirikan oleh lebih dari suatu negara dan tunduk di bawah hukum internasional. Pemegang atau pemilik sahamnya adalah pemerintah negara. Tetapi ada juga lembaga internasional dan organisasi lain yang menjadi pemegang saham. Selanjutnya yang kedua ada jenis-jenis lembaga keuangan internasional. Yang pertama ada Bank Dunia. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara yang berkembang. Untuk program pembinaan modal, tujuannya adalah mengurangi angka kemiskinan. Yang kedua ada International Monetary Fund atau IMF. Dana Moneter Internasional adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab di dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya. Selanjutnya ada Islamic Development Bank atau IDB, adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam. Kantor pusatnya saat ini terletak di Jeddah, Arab Saudi. Yang keempat ada Asian Development Bank, adalah sebuah bank internasional yang berkantor di pusat di Filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. ADB ini juga didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 di kota Manila. Yang terakhir ada kelompok negara lembaga koordinator. Badan ini lahir sebagai hasil diskusi di antara kreditor Indonesia pada tahun 1966. Pada tahun 1967, badan tersebut beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Belanda, Italia, serta Prancis. Selanjutnya ada tujuan lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional tujuannya untuk membantu pembiayaan pembangunan negara-negara anggota yang belum maju melalui pembiayaan, pinjaman, atau penyertaan pada sektor swasta. Yang terakhir ada manfaat lembaga keuangan internasional bagi pembangunan Indonesia adalah membantu Indonesia dalam memberikan pendanaan baik untuk pembangunan maupun untuk menstabilkan perekonomian seperti di saat krisis ekonomi seperti sekarang. Selanjutnya ke otoritas jasa keuangan. Pengertian dari otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenangnya untuk mengawasi serta menyelidiki segala sektor keuangan. Tujuan OJK adalah dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga ada tugas OJK. Tugas OJK adalah melakukan pengawasan seperti pengertian tadi, untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Yang terakhir ada jenis-jenis OJK, otoritas jasa keuangan untuk pengawasan berdasarkan kepatuhan atau compliance based supervision. Dan yang kedua ada pengawasan berdasarkan resiko atau risk based supervision. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.